Shalom, kami dari kelompok 3 yang beranggota 5 orang. Yang pertama, Darwin Setiawan. Yang kedua, Dea Julianti. Yang ketiga, Dendi Wijaya. Yang keempat, Dikla Delaya. Yang kelima, saya sendiri, Ella Susirawati. Kami akan menyampaikan tentang evaluasi kinerja manajemen sumber daya manusia, yaitu PT XYZ dengan Human Resource Scorecard. Yang pertama yaitu abstrak yang akan disampaikan oleh Dendi Wijaya. Abstrak, Bank XYZ merupakan salah satu bank yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang terus melakukan evaluasi dalam meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan perusahaan. Salah satunya kinerja sumber daya manusia. Penilaian kinerja sumber daya manusia atau SDM yang selama ini berjalan di PT Bank XYZ hanya memperhatikan pencapaian target atau indikator lagging tanpa melihat usaha atau indikator leading yang dilakukan dalam mencapai target tersebut. Hasil penilaian tersebut hanya menggambarkan kuantitas dan tidak memandang kualitas seperti komunikasi, kerjasama dari usaha sumber daya manusia itu sendiri, sehingga hasil penilaian terkesan berjalan sendiri-sendiri. Melalui Human Resource Scorecard, mengevaluasi kinerja lebih terarah karena memperhitungkan usaha dan pencapaian target yang dilakukan oleh sumber daya manusia itu. Evaluasi kinerja sumber daya manusia dilakukan terhadap seluruh karyawan yang ada di perusahaan sesuai dengan struktur organisasi. Hasil penilaian kinerja yang dilakukan terhadap 18 karyawan yang menempati 23 jabatan dapat diketahui bahwa 16,67% kinerja karyawan sangat baik. 44,44% kinerja karyawan baik dan 38,89% kinerja karyawan berada pada tingkat rata-rata. Oleh karena itu, perlu diusulkan perbaikan kinerja dengan mengevaluasi usaha seperti komunikasi dan kerjasama yang dilakukan oleh sumber daya manusia itu sendiri, di samping mengevaluasi pencapaian target dalam meningkatkan prestasi dan kualitas karyawan sesuai dengan tugas perusahaan. Kata kunci kinerja sumber daya manusia, Human Resource Scorecard, indikator leading, dan indikator lagging. Sekian dan terima kasih. Pendahuluan. Menurut Necision tahun 2008, penilaian kinerja adalah hasil evaluasi kerja seorang karyawan atau SDM secara sistematis yang berhubungan dengan jabatan dan potensi yang dimilikinya. Untuk dikembangkan menurut Sitawati tahun 2009, Human Resource Scorecard adalah suatu alat untuk mengukur dan mengelola kontribusi strategik dan peran human resource dalam menciptakan nilai untuk mencapai strategi perusahaan. Penilaian kinerja SDM sudah lama dikembangkan di banyak organisasi, salah satunya organisasi perbankan. Namun selama ini, penilaian kinerja yang dilakukan di institusi perbankan lebih berfokus pada intangible asset yang tertuang dalam BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional, LDR, Loan Deposit Ratio, NIM, Net Interest Margin, dan lain-lain. Padahal intangible asset yaitu sumber daya manusia mempengaruhi kinerja industri perbankan, karena manusialah yang melaksanakan aktivitas dan menjalankan roda organisasi perbankan, sehingga perlu dilakukan pengukuran kinerja manajemen sumber daya manusia PT. Metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian meliputi job goal of position dan activity detail, job description, job specification. Cara mengelola data meliputi observasi from isian wawancara kepada seluruh karyawan bank. Variabel yang diukur meliputi job perform scorecard. Indikator pengukuran terdiri dari indikator lagging, dirancang berdasarkan rantai nilai aktivitas dan penjabaran deskripsi pekerjaan yang merupakan target dari suatu jabatan pada perusahaan. Indikator leading dirancang berdasarkan
penjabaran deskripsi pekerjaan dan spesifikasi. Hasil dan pembahasan. Dalam proses pengukuran kinerja sumber daya manusia, dilakukan semua level manajemen. Pengukuran kinerja sumber daya manusia dengan semua metode human dilakukan dengan pemberian skor berdasarkan hasil evaluasi kinerja sumber daya manusia yang dilakukan di rekap dalam sebuah kartu skor penilaian kinerja. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Saya Dikla Delaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang review dan kritis dari PT Bank XYZ. Kekurangan dari PT Bank XYZ yang pertama yaitu PT Bank XYZ hanya memperhatikan target atau indikator laggingnya tanpa melihat usaha atau indikator leading, tetapi harus saling memperhatikan setiap target yang harus dicapai. Yang kedua yaitu kelebihan dari PT Bank XYZ, yaitu melalui Human Resource Shortcut Evaluation, kinerja lebih terarah karena memperhitungkan usaha dan pencapaian target yang dilakukan oleh sumber daya manusia. Oke, selanjutnya adalah reviewnya. Akan lebih membantu jika suatu perusahaan seperti PT Bank XYZ terus mengembangkan kinerja dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih sehingga dapat memajukan perusahaan. Tetapi perusahaan juga harus perlu melakukan perbaikan kinerja dengan cara mengevaluasi kinerja karyawan dan melakukan komunikasi yang baik dengan karyawan agar tercapainya target dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi kesimpulan dari evaluasi kinerja manajemen sumber daya manusia PT XYZ dengan Human Resource Scorecard ini, yang pertama, pengukuran kinerja sumber daya manusia yang dilakukan menghasilkan penelitian di mana 16,67% kinerja karyawan sangat baik, 44,44% kinerja karyawan baik, dan 38,89% kinerja karyawan berada pada tingkat rata-rata. Kedua, berdasarkan indikator lagging dan indikator leading yang memperhatikan keseimbangan antara usaha dapat mencapai target, dapat melakukan perbaikan produktivitas perusahaan pada umumnya, dan peningkatan kinerja sumber daya manusia pada khususnya dengan mengevaluasi usaha seperti komunikasi dan kerjasama yang dilakukan oleh sumber daya manusia itu sendiri di samping mengevaluasi pencapaian target. Yang ketiga, peningkatan kinerja secara organisasi dapat dilakukan secara pengawasan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang menegaskan hubungan dan kerjasama dalam organisasi yang dituangkan dalam suatu struktur organisasi. Dan sarannya di sini yaitu untuk penelitian ini memberikan ulasan agar memperhatikan keseimbangan antara usaha dapat mencapai target, dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja ke dalam strategi perusahaan agar perusahaan dapat mengukur kinerja dan kemampuan mencapai target dengan teliti dan baik. Untuk pengukuran kinerja sebaiknya dilakukan dalam jangka waktu berkala, misalnya 1 tahun sekali di akhir tahun atau 1 tahun 2 kali setiap semester. Selain untuk mengukur kemampuan sumber daya manusia, dapat diukur pula pencapaian yang sudah diraih dalam jangka waktu tertentu agar target awal dapat terpenuhi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.